jauh melampaui orbit Neptunus. Di wilayah terjauh tata surya yang disebut Sabuk Kuiper, terdapat sebuah dunia yang tak dikenal oleh banyak orang, namun kekuatannya cukup besar untuk mengubah sejarah astronomi. Namanya adalah Eris, sebuah planet kerdil yang hampir tidak terlihat, tersembunyi dalam bayang-bayang, dingin, sepi, dan misterius. Eris bukan hanya sebuah batu es yang melayang sendirian di kegelapan. Ia adalah pengingat bahwa kegelapan itu nyata, bahwa di luar batas terang matahari ada dunia yang asing dan mengerikan. Dunia yang beku, begitu dalam, tempat siang dan malam kehilangan makna, dan waktu berjalan seperti tidak bergerak. Nah, dalam video kali ini, kita akan menyelami dunia Eris, tempat di mana suhu membunuh, waktu membeku, dan gravitasi seolah membawa ketenangan yang mencekam. Jika Saturnus dan Jupiter adalah planet badai dan kemegahan, maka Eris adalah lambang keheningan yang mematikan. Sebuah kerajaan sunyi di ambang kehampaan tata surya kita. Ditemukan pada tahun 2005 oleh Mike Brown dan timnya, Eris awalnya mengguncang dunia astronomi karena lebih besar dari Pluto. Penemuan ini mengguncang status Pluto sebagai planet ke-9 dan memicu perdebatan global yang berujung pada perubahan definisi planet oleh International Astronomical Union pada tahun 2006. Akibatnya, Pluto dan juga Eris resmi dikategorikan sebagai planet kerdil. Nama Eris diambil dari dewi kekacauan dan perselisihan dalam mitologi Yunani, dan memang kemunculannya menebar kekacauan dalam pemahaman manusia tentang tata surya ini. Tapi bukan hanya namanya saja yang mengerikan, dunianya jauh lebih mencekam. Eris terletak sekitar 14,4 miliar kilometer jauhnya. Jarak ini membuat cahaya matahari yang tiba di sana menjadi lemah, lambat, dan nyaris tidak berarti. Siang di Eris tidak seperti siang di bumi. Cahaya di sana hanyalah seperti senja suram yang tidak pernah berakhir, lebih redup dari malam purnama di bumi sekalipun. Di wilayah ini, suhu rata-rata mencapai sekitar minus 243 derajat Celcius, hanya 30 derajat di atas nol mutlak, atau suhu di mana gerakan atom nyaris berhenti. Segala bentuk kehidupan akan mati seketika. Bahkan atmosfer pun tidak dapat eksis di kondisi ini. Kedinginan di Eris tidak sekedar membakukan air, ia dapat membakukan atmosfer dan waktu itu sendiri. Permukaan Eris diselimuti oleh es metana dan nitrogen beku, bukan es air seperti di bumi. Lapisan ini sangat reflektif, membuat Eris menjadi salah satu objek paling terang di Sabuk Kuiper jika dilihat dari jauh. Namun refleksi ini bukan pantulan kehidupan, melainkan pantulan kematian yang beku dan juga hening. Berbagai bongkahan es di Eris begitu kerasnya hingga mereka bukan hanya beku, tetapi padat seperti batu granit. Jika seseorang berdiri di atas permukaannya, kakinya akan menghantam lantai kematian yang kaku dan memantulkan cahaya dari matahari yang sudah kehilangan kehangatannya. Eris memiliki diameter sekitar 2.326 km, hampir sama dengan Pluto. Namun masanya 27% lebih besar, menjadikannya objek yang lebih padat. Hal ini membuat Eris memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk mempertahankan bentuk bulatnya dan bahkan memiliki bulan sendiri bernama Dysnomia. Meskipun gravitasinya tidak akan menghancurkan tubuh manusia seperti di Jupiter atau Saturnus, namun Eris memegang kita dalam keheningan. Jika ada seseorang terdampar di permukaannya, tidak akan ada angin, tidak ada suara, dan tentu tidak akan ada jalan kembali. Gravitasi Eris seperti tangan dingin yang memeluk kita, tidak membunuh secara langsung, tapi perlahan menghapus keberadaan kita dari ingatan alam semesta ini. Seperti yang saya katakan pada penjelasan sebelumnya, Eris memiliki bulan bernama Dysnomia, menambah nuansa mengerikan dari sistem ini.
Ia adalah objek kecil dan gelap mengorbit Eris dalam kesunyian, tanpa atmosfer, tanpa pantulan cahaya, seperti bayangan yang setia mengikuti ibunya yang dingin dan juga kejam. Dysnomia adalah cerminan dari dunia di mana hukum fisika bekerja dalam bentuk ekstrim, di mana suhu, tekanan, dan waktu tidak lagi tunduk pada batasan yang kita kenal selama ini. Nah, hal mengejutkan di sini, ternyata Eris memiliki atmosfer, tapi hanya saat ia cukup dekat dengan matahari saja. Karena orbitnya sangat elips, butuh waktu sekitar 557 tahun bumi bagi Eris untuk mengelilingi matahari sekali. Ketika ia berada di titik terdekat dengan matahari, es di permukaannya mungkin akan menguap sedikit, membentuk lapisan tipis atmosfer di sana. Namun, saat Eris kembali menjauh, atmosfer itu akan membeku kembali dan jatuh ke permukaan seperti salju mematikan dari langit tanpa awan. Jadi, tidak ada siklus air seperti halnya di bumi. Hanya siklus kematian yang menguap dan membeku ulang dalam lingkaran kesepian abadi. Eris tidak hanya jauh secara fisik, ia juga jauh dalam dimensi waktu. 1 tahun di Eris setara dengan lebih dari setengah milenium di bumi. Artinya, jika seseorang manusia lahir di Eris, ia harus menunggu 557 tahun bumi untuk merayakan ulang tahun yang pertama. Waktu di sana tidak berdetak dalam detik dan menit. Ia berdetak dalam abad dan era. Tidak ada musim, tidak ada kehidupan, hanya kesunyian kosmik yang membentang sejauh mata yang tidak bisa memandang. Bayangkan jika ada sebuah misi yang mengirim seorang manusia untuk mendarat ke permukaan Eris. Setelah menempuh perjalanan selama 25 hingga 30 tahun dengan teknologi saat ini, misi itu akan tiba hanya untuk menemukan dunia putih keperakan yang membisu total. Tidak ada suara, tidak ada warna, hanya bayangan panjang yang dilempar oleh cahaya matahari yang redup. Sensor suhu akan segera mati, komunikasi akan tertunda hingga 13 jam sekali jalan, dan tubuh manusia, jika tidak menggunakan pelindungan yang mutakhir, akan membeku dalam hitungan detik, lalu retak dan hancur menjadi fragmen biologis yang membatu. Pada intinya, Eris bukan tempat untuk ditemukan, melainkan tempat di mana keberadaan akan dilupakan. Eris bukan hanya nama sebuah objek, ia adalah simbol, dan ia mengingatkan kita semua bahwa alam semesta ini tidak hanya terdiri dari berbagai planet hangat dan tenang, tetapi juga berbagai dunia yang berdiri dalam diam, menyendiri dalam gelap, menantang segala hal yang kita anggap hidup. Ia adalah peringatan bahwa kekacauan bukanlah hiruk pikuk, melainkan diam yang absolut sekaligus kehampaan yang sempurna. Jadi, di ujung tata surya kita, tempat di mana cahaya pun mulai kehilangan kekuatannya, Eris berdiri tegak. Ia tidak membunuh dengan badai. Ia tidak mengguncang dengan gempa. Tapi Eris membunuh secara perlahan, dengan suhu yang menghapus gerak, dengan keheningan yang melenyapkan suara, dan dengan waktu yang tidak pernah bergerak maju. Eris adalah cermin dari kerapuan kita sebagai makhluk hidup. Di antara segala penemuan dan teknologi, ada berbagai tempat yang terlalu asing, terlalu ekstrim, bahkan untuk sekedar didekati. Dan saat kita menatap langit malam, ingatlah di suatu tempat jauh di sana, di balik Pluto, di ujung cakrawala gravitasi dari matahari, ada dunia bernama Eris, yang menunggu bukan untuk ditemukan, tapi untuk ditakuti. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk kalian semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pengetahuan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.